Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengantar sistem informasi pariwisata. Sebelum kita mulai, maka kita berdoa dulu semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk kuliah hari ini. Kuliah hari ini akan kita bahas tentang bagaimana pengantar sistem informasi pariwisata Islam dan sistem informasi pariwisata Islam itu sendiri. Saat kondisi saat ini, maka kita harus mengetahui bagaimana penggunaan internet atau sistem informasi dengan menggunakan sebuah sistem online di mana kita melihat bahwa kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2019 sampai 2020 penggunaan internet itu mencapai sekitar 196.714.070 pengguna internet dan mengalami peningkatan sebesar 73% dari tahun 2019 sampai 2020. Kalau kita melihat dari penggunaan itu mencapai 8,9% peningkatannya. Ketika kita melihat itu dari penggunaan, di mana setiap tahunnya itu mengalami peningkatan sekitar 1,03% dari 2018 ke 2019. Tapi di tahun 2020 ini peningkatannya sekitar 8,9%. Hal ini dipengaruhi adanya pembatasan skala besar atau PPKM yang mengakibatkan orang banyak menggunakan sebuah internet. Hal ini menjadi peluang tren di masa COVID-19 ini dengan tiga hal, di mana ketika kita berbicara sistem informasi pariwisata, kita akan berbicara tiga hal. Yang pertama adalah tren yang di masa COVID ini, yaitu bagaimana penjadwalan waktu yang jelas untuk melakukan kegiatan perjalanan. Kedua adalah bagaimana memilih pilihan dari lokasi wisata yang akan kita kunjungi di lokasi-lokasi yang sesuai dengan keinginan kita menggunakan sistem gadget maupun sistem offline. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus melakukan aksesibilitas yang terjadwal. Terjadwal dalam artian penggunaan sistem tren COVID ini akan menjadi sebuah bagian dari hal-hal yang akan berkaitan dengan aksesibilitas dan penjadwalan yang secara berlangsung, karena sistem penjadwalan di masa COVID ini sangat ketat dan sangat menentukan bagaimana kesehatan itu harus. Kalau kita melihat sistem informasi, maka tiga hal yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah bagaimana sistem informasi pariwisata itu mulai mengembangkan namanya mobile app. Mobile app itu bagaimana kita mampu mengakses informasi berupa halal tourism atau wisata halal itu bisa menggunakan dengan Play Store ataupun iOS. Itu bisa aplikasi-aplikasi yang telah terintegrasi dengan aplikasi mobile app. Contoh misalnya mobile app ini yang banyak kita gunakan seperti misalnya Traveloka, Blibli, terus tiket.com, itu bagian dari mobile app yang digunakan secara menyeluruh. Tapi kalau menggunakan dengan travel halal atau wisata halal atau pariwisata halal dan wisata yang berkaitan dengan terintegrasi dengan halal tourism masih sedikit. Tapi secara internasional sudah ada namanya halal app. Ini bisa kita akses di kita cari namanya halal app di aplikasi mobile kita. Kedua adalah virtual tour. Virtual tour ini sebenarnya sudah digaungkan atau sudah mulai meningkat penggunaannya di tahun-tahun 2016 sampai dengan sekarang. Tapi di masa COVID ini menjadi sebuah tolak ukur bagaimana virtual tour ini menjadi pilihan ketika kita ingin melakukan sebuah
wisata secara virtual. Ketiga adalah bagaimana personal travel private tour. Bagaimana pesona travel private tour ini membuat sebuah destinasi wisata yang secara privat dan terbatas penggunanya atau orang yang akan berkunjung di lokasi atraksi tersebut. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang harus kita mulai cermati, kita bangun untuk beradaptasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tiga hal itu. Dari melihat perkembangan digital tourism di Indonesia, itu tiga hal yang masih menjadi kekurangan atau masih belum melakukan sebuah pendataan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat database wisatawan. Di sini menjadi penting ketika kita membuat database bagaimana perkembangan dari wisata itu sendiri dan bagaimana kita bisa melakukan peningkatan pelayanan baik SDM, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kedua adalah bagaimana memanajemen memanajemen kunjungan wisata yang akan kita lakukan dengan baik secara digital maupun secara real. Secara digital ini sangat penting karena ketika kita bisa mampu memanajemen atau melakukan sebuah promosi secara digital ini dengan baik, maka image dari digitalisasi itu akan menjadi sangat berarti. Ketiga adalah virtual tour. Virtual tour ini yang harus kita mulai kembangkan di setiap daerah-daerah yang akan kita gunakan. Virtual tour kalau kita melihat banyak di destinasi-destinasi utama yang sangat vital di Indonesia itu sudah menggunakan virtual tour. Tapi alangkah baiknya kita akan mengembangkan di bagaimana virtual tour itu di destinasi wisata religi ataupun wisata halal yang akan kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kendala dari digitalisasi tourism. Tiga hal juga yang menjadi kendala ketika kita melakukan digitalisasi wisata atau pariwisata tourism. Yang pertama adalah bagaimana infrastruktur digital. Nah, infrastruktur digital ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mampu mempersiapkan bagaimana sistem informasi pariwisata itu secara cepat dan mudah diperoleh oleh wisatawan yang akan berkunjung. Hal ini menjadi penting karena infrastruktur yang kita miliki masih sangat berkembang dan perlu beradaptasi bagaimana perubahan-perubahan itu secara cepat. Kedua adalah bagaimana pengambilan data. Pengambilan data ini yang seringkali kita tidak bisa akses dari kegiatan-kegiatan yang akan kita kembangkan. Misalnya data pengunjungnya, data lokasi-lokasi kunjungan wisata yang ada di Indonesia itu mana sih yang sangat menarik, misalnya per kabupaten atau kota. Nah, ini menjadi penting. Ketiga adalah bagaimana education digital tourism. Education digital tourism ini sangat penting ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem informasi pariwisata. Mengedukasi bagaimana masyarakat mampu melakukan sebuah transformasi informasi ke orang-orang di sekitar yang ada di sekitar lokasi-lokasi wisata yang akan kita kembangkan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat potensi dari digital tourism atau sistem informasi pariwisata itu sendiri. Tiga hal yang menjadi potensi yang sangat menarik sekarang ada storynomics. Storynomics ini adalah bagaimana kita memanfaatkan bagaimana kreativitas dari orang yang berkunjung, dari orang yang akan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan pariwisata. Itu bisa berupa video, berita, aplikasi, dan sebagainya ini untuk meningkatkan sebagai kunjungan. Kedua adalah market plan. Market plan adalah membuat sebuah plan yang jelas bagaimana wisata halal, wisata religi, dan kegiatan-kegiatan yang terstruktur, baik itu di aplikasi maupun secara sistem.
Ketiga adalah virtual plan. Virtual plan itu bagaimana kita bisa melakukan sebuah kunjungan wisata virtual yang sekali akses itu bisa melihat beberapa lokasi, misalnya lokasi wisata, maka kita petakan bagaimana lokasi wisata dari wisata halal itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kita berbicara tentang sistem. Kalau kita ingin mengetahui sistem informasi pariwisata, maka kita harus tahu sistem. Sistem itu sendiri terdiri dari 3 hal. Bagaimana elemen-elemen, dan kedua adalah saling berhubungan atau interaksi, ketiga adalah mencapai tujuan. Jadi kalau kita bisa tarik bahwa sistem itu sebuah elemen atau sebuah indikator yang bisa kita hubungkan, interaksikan untuk mencapai sebuah tujuan yang akan kita tuju. Itu terdiri dari 3 hal, dari 5 hal, yang mana dari sistem elemen itu nanti akan saling berkaitan. Yang pertama adalah dari sistem itu harus ada produksi. Produksi adalah bagaimana kita mampu membuat sebuah informasi yang berkaitan dengan sistem itu sendiri, yang akan kita kembangkan dan akan kita lakukan. Kedua adalah manusia. Manusia ini merupakan bagian elemen dari sistem itu sendiri yang mengeksekusi bagaimana memudahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita sistem informasikan secara digital. Ketiga adalah software. Software itu alat yang membantu kita secara mudah yang digunakan untuk melakukan sebuah transformasi digital. Misalnya kita sudah memproduksi informasi lokasi dan sebagainya. Kalau tidak ada softwarenya, maka kita tidak akan terhubung. Ketiga adalah hardware. Hardware ini adalah fungsinya untuk mengetahui seberapa siap sih kegiatan secara fisik yang ada di lingkungan kita. Yang kelima adalah bagaimana data. Data ini bagian dari bagaimana kita memperoleh sebuah data yang sangat penting untuk kita gunakan menjadi sebuah sistem yang berkaitan dengan transformasi data itu sendiri. Baik, secara umum kita bisa melihat bahwa sistem informasi pariwisata itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan sebuah kunjungan. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat informasi di mana saja sih orang menggunakan informasi wisata itu, dan di mana kita bisa mengaksesnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat dengan cara bagaimana kita lihat orang yang mengakses secara online itu sebanyak misalnya online short itu 75%. Bagaimana orang itu menggunakan sebuah 3 hal. Yang pertama yang paling banyak adalah online forum, kedua adalah bagaimana blog dan independent web. Nah, ini menjadi penting ketika kita ingin mendigitalisasi atau sistem informasi itu secara cepat dan mudah. Pariwisata itu sebenarnya ada 3 hal yang sangat penting untuk kita integrasikan. Yang pertama adalah bagaimana rekreasi atau recreation atau atraksi, lokasi yang akan kita gunakan. Kedua adalah bagaimana waktu senggang atau leisure time yang akan kita kunjungi atau kita gunakan untuk melakukan sebuah perjalanan atau traveling. 3 hal unsur ini sangat penting karena ketiga hal ini yang menjadikan sebuah pariwisata itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana kita mengetahui bahwa sistem informasi pariwisata menggunakan komputer adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk memberikan sebuah informasi pariwisata dengan cara membuat sebuah website pariwisata, aplikasi, sistem, atau hal-hal yang memudahkan kita memperoleh sebuah informasi pariwisata itu sendiri. Komponen dari sistem informasi pariwisata itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah hardware. Hardware ini berfungsi untuk membuat sebuah database informasi pariwisata dan sebagai sarana saat sistem informasi pariwisata itu dijadikan. Pertama itu. Kedua adalah software. Software ini berfungsi untuk bagaimana tempat sistem
dioperasikan atau bekerja yang didukung untuk hardware itu sendiri. Ketiga adalah input. Input ini memasukkan sebuah, misalnya lokasi-lokasi wisata yang akan kita buat sistem informasi pariwisata tersebut. Ketiga adalah output. Output yang akan kita keluarkan atau kita informasikan, kita dapat dari wisata mana sih yang terbaik, hal-hal yang berkaitan dengan tempat wisata yang akan kita sistem informasikan. Jadi, ketika gitu, sistem informasi pariwisata memiliki keterkaitan dengan sistem informasi geografis, di mana itu keterkaitan itu dapat dilihat bagaimana kita menganalisis sistem pariwisata itu saat dalam perjalanan wisata. Hal ini menjadi ketika kita ingin mengembangkan sistem informasi pariwisata, maka kita harus mengembangkan tiga subsistem pariwisata itu sendiri yang memiliki keterkaitan. Pertama adalah sistem daerah asal wisata. Sistem daerah asal wisata ini berguna untuk memetakan orangnya dari mana saja sih akan berkunjung itu, atau kita sebut dengan sistem DAW. Kedua adalah daerah tujuan wisata atau DTW. Hal ini menjadi penting ketika sistem daerah wisata yang DTW, tujuan wisata yang akan dikunjungi, itu menjadi sebuah bagian dari digitalisasi untuk memperlancar informasi yang akan kita gunakan. Ketiga adalah sistem rute. Rute itu bagaimana orang-orang yang sering mengunjungi lokasi-lokasi wisata, terutama di Indonesia, itu rutenya mana sih, itu rute yang akan digunakan. Misalnya rute selatan, rute Pantura, atau lintas tengah dan sebagainya. Hal itu berkaitan dengan bagaimana sistem geografis di sini berperan penting sebagai penghubung tiga hal tadi ini. So, ketika kita sudah menjadikan sebuah sistem informasi pariwisata dengan berbentuk sistem informasi pariwisata, di mana kita membuat sebuah diagram atau wisata itu berupa bagaimana travel agent, bagaimana cara untuk mendistribusikan sebuah sistem itu berjalannya secara sistem. Ketika kita melihat secara tidak sistem, itu terlihat sangat rumit dan ruwet. Padahal kalau kita mengetahui dari sistem ini bisa kita program dengan 5 hal. Bagaimana kita tahu bagaimana melayani pemasarannya, terus armadanya, paket turnya, wisatanya, dan berita atau penulisan berita yang akan diberikan, dan administrasi itu bisa kita peroleh. Hal ini bisa kita bagaimana use case sistem informasi tourism. Di situ menjadikan bagaimana travel agency itu harus menyediakan 7 hal, di mana di situ disediakan bagaimana melayaninya, travel wisatanya, konfirmasi pembayarannya, merancang objek wisata yang dikunjunginya, profil, daftarnya, dan membuat sebuah paket turnya dan pemberitaannya. Setelah itu, ketika itu sudah dibuat, maka admin akan membuat sebuah main system atau main database yang akan diberikan. Ketiga adalah bagaimana dari pelanggan itu ada 4 hal. Bagaimana pemesanannya, memberikan komen, memantau turnya, dan melakukan pembayarannya. Ketika kita melihat sistem informasi pariwisata yang digunakan misalnya di Angel Travel Village Tourism di Sumatera Barat, di sini kita bisa melihat mana saja yang akan kita kunjungi. Secara fungsi sistem kepariwisataan itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pendataan investasi, sumber-sumber potensi mana yang di sektor pariwisata itu kita mendalami. Kita harus mengetahui pemetaan wilayah pariwisata itu sendiri. Raw datanya seperti apa? Kalau kita melihat dari data Indonesia, maka kita memiliki 10 prioritas Bali, New Bali, di mana prioritas New Bali itu terdiri dari misalnya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lusung, terus Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, terus Wakatobi, Morotai, Labuan Bajo, dan Mandalika. Hal ini menjadi sebuah
Pemetaan yang pertama membuat sebuah peta tematik daerah wisata sebagai bagian dari ini lokasi wisata misalnya laut, darat, dan wisata lainnya. Di mana di sini memudahkan wisatawan untuk membuat tracking mana saja yang akan dilewati dan dikunjungi. Adalah bagaimana membuat peta tematik. Tematik ini sebagai sarana prasarana kita untuk mengetahui bagaimana sih kita lokasi, misalnya tempat ibadah, restoran, tempat SPBU, dan sebagainya. Itu menjadi penting. Ketika yang kedua adalah pengelolaannya, penyediaan fungsi pengelolaan basic data yang akan kita gunakan. Data tadi sudah kita peroleh, maka kita harus kelola dengan baik, dengan sistematis dan transformatif. Tiga adalah bagaimana menyediakan sistem informasi pariwisata itu yang meliputi dua hal. Bagaimana jenis dan deskripsi objek wisatanya, misalnya letaknya, transportnya, dan program wisatanya seperti apa. Kedua adalah sarana prasarana. Sarana prasarana yang akan dibuat itu seperti apa. Apakah hanya tempat restoran, tempat ibadah, SPBU, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana keempat adalah bagaimana menyediakan sistem aplikasi ke pariwisataan itu yang berkaitan dengan bagaimana administrasi penggunaan, tiket masuknya, retribusi, dan sebagainya. Kedua adalah sistem pelayanan wisata. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemesanan tiket yang akan kita gunakan, koordinasi sistem perhotelannya, dan yang terakhir adalah membuat sebuah administrasi umum, baik keuangan, akuntansi, ataupun sebuah pengelolaan dari tiap objek wisata yang akan kita. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.